اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يد الملك الكريم الرحيم العفو الغفار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di majlis yang agung, di maulid yang agung, maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada makhluk yang agung melainkan yang diagungkan oleh yang maha agung Subhanahu wa taala. Dan Allah mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, tidak menciptakan makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad. Enggak ada makhluk yang lebih agung dari Nabi Muhammad. Enggak ada makhluk yang lebih dekat kepada Allah melebihi Nabi Muhammad. Bahkan Allah yang Maha Esa menjadikan makhluk Nabi Muhammad SAW esa, satu-satunya yang paling unik, enggak ada saingan, enggak ada banding. Di dalam sifat, di dalam gerak-geriknya, di dalam keindahannya, lam ya'ti bashar ala mithli khalqihi fi mahasini nazarihi wa sam'ihi wa nutqih. Enggak ada manusia yang bisa mendekati, menyamai Rasulullah, menyamai fisiknya Rasulullah. Fisiknya Rasulullah, enggak ada manusia yang bisa mendekati, menyamai fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam keindahan beliau saat berbicara, saat menatap, saat mendengar, saat duduk, saat bersiwak, saat tersenyum, saat berjalan sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah diminta memberikan testimoni tentang hal yang paling unik, yang paling indah dari Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah kebingungan, semuanya unik, semuanya indah, semuanya agung, semuanya istimewa sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh para sahabat, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya tidak pernah melihat sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, enggak pernah melihat orang yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mablaghul ilmi fihi annahu bashar. Beliau manusia, tapi wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Sebaik-baiknya makhluknya Allah di alam semesta sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uwais Al-Qarni, beliau berkata kepada Al-Imam Sayyidina Umar bin Al-Khattab Amirul Mu'minin, wal Imam Ali bin Abi Talib, berkata kepada mereka, ya Umar, ya Ali, ma araftu ma min Rasulillah illa dhil. Wahai Umar, wahai Ali, ini kalian duduk kenal Rasulullah, duduk bersama Rasulullah bertahun-tahun. Sayyidina Ali dari lahir kenal Rasulullah, dari bayi diasuh dan tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil beliau, dari sebelum tamyiz. Seumur hidupnya, mayoritas hidupnya dilalui dekat dan kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tapi Sayyidina Uwais bilang, yang kalian kenal dari Rasulullah itu hanya bayangannya. Bagaimana kita mau mensifatkan seseorang tanpa melihat orang tersebut, tetapi hanya melihat bayangannya? Dan dengan melihat bayangannya, lihat berapa maulid yang digubah, berapa syair yang dibuat, berapa pujian yang digubah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka hanya mensifatkan bayangan, belum menyifatkan hakikat Rasulullah. Di mana hakikatnya Nabi Muhammad? Di mana hakikatnya Nabi Muhammad? Mana aslinya Nabi Muhammad? Habib Ali bilang, fahuwal kanzul mutalsam alladhi lam yati ala fathi babi awsafihi miftah wal badru tim alladhi ya'khudhul albab idza sanahu lahalah. Beliau bagaikan peti pusaka yang ditutup dengan tabir. Peti pusaka, peti rahasia ditutup dengan tabir, terkunci, nggak ada kunci yang masuk, nggak ada seorang pun yang punya kuncinya. Syekhana Al-Habib Umar bilang, nggak ada seorang pun yang tahu hakikat Muhammad melainkan Tuhannya Muhammad. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad. Sehingga wala nabi-nabi tahu hakikatnya Nabi Muhammad,
Mereka tahu Nabi Muhammad makhluk yang paling afdal, tapi hakikatnya seperti apa? Wala nabi wala malak mukarram, wala Jibril wala Mikail wala Israfil mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keindahan tersebut terkunci hanya Allah Ta'ala yang tahu. Dan hari kiamat adalah pesta untuk menunjukkan keagungan, kemuliaan, kehebatan, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga terlarang bagi siapapun sebelum Nabi Muhammad. Begitu mereka masuk, yang tertulis di pintu-pintu surga dan tiang-tiang surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang lari ke Nabi Adam minta syafaat. Nabi Adam bilang, bukan saya orangnya, lastu hunakum. Datang ke Nabi Nuh, bukan saya. Datang ke Ibrahim, bukan saya. Datang ke Musa, ke Isa, bukan saya. Datang kepada Nabi Muhammad, ana laha, saya orangnya. Saya yang punya jalan keluar, saya yang punya solusi, saya yang sanggup bicara kepada Allah Ta'ala. Di mana para nabi-nabi, mereka beralasan, al-yawm ghadiba rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Hari ini Tuhanku murka, kemurkaan yang gak pernah terjadi sebelumnya dan gak akan pernah terjadi setelahnya. Saya gak berani ngomong apa-apa, takut saya yang kena marah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari yang lain, datang ke Nuh, datang ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa, semuanya nggak ada yang berani berbicara dengan Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat menolong manusia. Nabi Muhammad SAW bahkan di tempat di mana amarah Allah paling dahsyat, Rasulullah bicara dengan Allah Ta'ala, punya akses langsung kepada Allah, didengar oleh Allah. Allah murka di hari tersebut kepada Nabi Muhammad, tetap nggak melupakan cintanya, tetap mesra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah bersujud di hadapan Allah. Saat beliau bersujud, maka beliau mengungkapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bilang, fa'agul mahamid lam ulhamha min qabl, sesuatu puji-pujian yang aku saat ini pun belum diilhamkan apa yang akan aku ucapkan di saat tersebut. Galal ulama, bahwasanya pembesar-pembesar arifin, mereka berharap untuk turut menyimak momen tersebut saat Rasulullah bersujud dan berucap memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang-orang tertentu, pembesar-pembesar aulia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mendengar mahamid dan puji-pujian Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala hingga Allah Ta'ala ridha dan memberikan apapun yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, irfa' rasak, sal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, kamu minta apapun aku berikan, beri syafaat. Nabi Muhammad yang pertama mendapatkan syafaat, akses syafaat terbesar dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatuh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau makhluk yang agung, manusia yang agung, yang mana semua orang merindukan untuk dekat kepada Rasulullah. Bahkan para nabi-nabi, Adam wa man dunahu yaumal qiyamah tahta liwa'i, Adam dan nabi-nabi keturunannya hari kiamat bernaung di bawah panjiku, di bawah benderanya Rasulullah, berjalan di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya yang dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapakmu tidak akan mencarimu, ibumu tidak akan mencarimu, anakmu tidak akan mencarimu, suamimu tidak akan mencarimu, istrimu tidak akan mencarimu. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing udah punya urusan, takut dikambing hitamkan, takut dipersalahkan. Kenapa? Sebab penjahat, pelaku maksiat, besok hari kiamat dia ingin lolos dari konsekuensi kejahatannya dengan menumbalkan anaknya,
istrinya, bapaknya dijadikan tumbal. Bukan nyelamatkan, jadikan tumbal. Bahkan semua manusia kalau perlu masuk kecuali dia selamat, agar dia dirinya bisa selamat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Semua orang ketakutan. Nabi Muhammad yang dicari umatnya beliau janjian dengan sahabatnya, dengan umatnya. Ketika ditanya, aina ajiduk yaumil qiyamah, di mana aku dapat menemukan engkau besok hari kiamat? Nabi bilang, tajiduni indal mizan, di timbangan amal, tempat yang paling dahsyat, tempat di mana umat paling membutuhkan beliau, beliau ada. Tajiduni indal mizan, saya ada di situ. Illam ajiduk, kalau aku tidak menemukan engkau di mizan, indas sirat, di mana semua manusia ketakutan, di momen yang paling dahsyat saat dibentangkan sirat di atas neraka jahanam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak absen dari tempat tersebut. Fa illam ajiduk tajiduni indal haud, di telaganya beliau menanti umatnya yang datang ke telaganya, menyambut mereka dengan senyuman. Itu telaganya Rasulullah, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Man syariba minhu syarbah lam yazma' ba'dahu abada. Yang minum satu teguk enggak bakal mengenal dahaga selamanya. Gelas-gelas cangkir yang indah, yang agung, lebih agung dari dunia seisinya. Sejumlah bintang-bintang yang ada di langit disediakan untuk umatnya Rasulullah. Nabi Muhammad yang menghidangkan, bersama beliau keluarga beliau, Sayyidina Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Ummah Fatimah. Mereka adalah orang rumah yang menyediakan daripada minuman-minuman tersebut di dalam hajatan besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamuannya Rasulullah hingga masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, Nabi yang diidolakan ini merindukan kalian, mencintai kalian, mencari kalian. Apa sikap kita terhadap Nabi Muhammad? Apa balasan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang lebih penyayang dari ayah ibu kita, dari semua manusia. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang bahwasanya la yushabu ahadukum bisyaukah, tidaklah salah seorang kalian tertusuk duri di kakinya melainkan ajidu lidzalika athara, saya turut merasakan pedihnya, kata Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Pelanggaran yang kita lakukan itu berat bagi Rasulullah. Kita terluka sedikit, Rasulullah merasakan. Apalagi kalau kita terancam dengan murkanya Allah, terancam dengan nerakanya Allah, terancam dengan siksanya Allah. Berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasul bilang, ajib tuh, saya heran orang yang masuk surga bisalasil, ditarik dengan rantai. Masuk surga ditariknya dengan rantai ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ditarik dengan rantai ke neraka, ya, di surga ditarik dengan rantai. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Nabi bilang, man ata'ani dakhalal jannah, yang patuh, yang taat kepadaku, dia masuk surga. Kenapa enggak taat kepada Rasulullah? Apa Rasul minta uang dari kita? Apa Rasul menyuruh kita menyangkul? Apa Rasul kasih kita pekerjaan yang susah, yang berat? La. Enggak ada yang diajarkan oleh Rasulullah melainkan hal yang menggembirakan kita di hidup kita, di tengah keluarga kita, di dunia kita, di kubur kita, di akhirat kita, menyenangkan semuanya. Enggak ada yang berat. Wah, Rasulullah enggak minta apapun kepada kita sekalian sallallahu alaihi wasallam. Yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani, yang maksiat kepadaku, yang menentang kepada Rasulullah, harusnya kalau dari tata bahasa, yang taat masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Harusnya tata bahasa. Tapi Nabi enggak membahasakan itu untuk umatnya. Nabi malah membahasakan man asani,
yang melanggar aku, faqad aba, maka dia telah enggan masuk surga. Dia yang nggak mau, dia yang tidak mau. Siapa yang nggak mau? Dia, bukan aku. Nabi mau umatnya semua masuk surga. Hatta yang nggak mau, saya mau dia masuk surga. Dicari jalan lain oleh Nabi Muhammad, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku buat pendosa-pendosa besar dari umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kamu balas Nabi Muhammad? Mau balas dengan apa? Dengan kemaksiatanmu yang laporannya sampai kepada Nabi Muhammad tiap saat? Anakmu mabuk sampai beritanya kepada Rasulullah, Rasulullah menangis, ini balasanmu? Jarum suntik bertubi-tubi, narkoba yang dipakai oleh keluargamu, ini balasanmu kepada Nabi Muhammad? Kaum wanitamu yang buka-bukaan aurat, ketemu yang bukan mahram, ini balasanmu kepada Nabi Muhammad? Kata-kata yang kotor, cacian, provokasi, makian, kedengkian, ini balasanmu kepada Nabi Muhammad? Memiara kedengkian, kebencian kepada pembesar Islam, ini balasanmu kepada Nabi Muhammad? Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyambut, mencari umatnya sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik Imam Al-Haddad beliau bilang, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau jitahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Kamu tidak akan mampu membalas jasa nabimu wahai pemuda, walaupun dalam rangka balas jasa bukan lagi datang ke Al-Hawi jalan kaki dari rumah, tetapi datang ke Madinah ziarah kepada Rasulullah, bukan lagi naik pesawat ataupun jalan kaki, jalan di atas kedua bola matamu ke Madinah. Kamu masih belum bisa balas jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita dengan Nabi Muhammad, dengan segala kekurangan, kesalahan, kelalaian kita, Rasulullah masih memuji kita dan berkata bahwasanya ana hadzukum minal anbiya antum hadzi minal umam. Aku adalah jatah kalian dari para nabi-nabi, jodohnya kalian dari para nabi-nabi, dari sekian nabi, Nabi Muhammad. Wa antum, dan kalian adalah jodohku, jatahku dari umat-umat yang ada. Alhamdulillah, Nabi kita Nabi Muhammad nggak pernah nyumpain umatnya. Menerima bahkan orang yang maksiat diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang maksiat, minum minuman keras berulang, dihukum, kemudian dimaki oleh salah satu sahabat. Terus Nabi bilang, la takun aunan li syaitan ala akhik. Jangan kamu dengan memaki orang yang maksiat tersebut, jangan kamu menjadi pembelanya syaitan dengan membuat saudaramu makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Masih dibela, tapi dia minum minuman keras ya Rasulullah. Naam, innahu yuhibbullah wa rasulah. Betul dia maksiat, tapi ada satu nilai kebaikan, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Oh, kita kalau bukan cinta kepada Nabi Muhammad, hari ini kita nggak hadir, hari ini kita nggak ngumpul, hari ini kita tidak menyimak dan duduk. Yang menghadirkan kita di sini adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dari mana kita belajar cinta kepada Nabi Muhammad? Kok bisa kita cinta kepada Nabi Muhammad? Bukan usaha kita. Wallah, cinta kepada Nabi Muhammad bukan usaha kita. Akan tetapi karena Allah telah menanamkan di dalam hati Nabi Muhammad cinta kepada kita, hingga dibikin oleh Allah Ta'ala kita tergerak untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau cintanya kita baru hari ini, baru 10 tahun, 20, 30, 50 tahun, cintanya Nabi Muhammad lebih dari 15 abad yang telah merindukan kita. Dan cintanya Nabi Muhammad nggak lekang waktu sampai saat ini, sampai dibangkit hari kiamat masih rindu, masih cinta kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan maulid, musibah, bencana di mana-mana. Habib Ali Al-Habsyi bilang, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Enggak ada yang lebih ampuh daripada kumpulan maulid di dalam menolak bala dan musibah. Enggak ada yang lebih ampuh, melainkan nah ini perkumpulan ini yang menolak bala. Di Timur Tengah, di Palestina, di Lebanon, di Irak, di Afghanistan, di Sudan, di mana tempat dilanda bala musibah. Tahu gak ada musibah yang paling besar? Di mana itu? Musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar ketika kaum mukminin ninggalin salat 5 waktu. Ketika kaum mukminin mengotori hati mereka dengan meracuni hati mereka dengan kedengkian dan kebencian kepada sesama, memutuskan silaturahmi, durhaka kepada orang tua, membiarkan kaum wanitanya buka-bukaan aurat,
melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Sebab musibah yang zahir enggak terjadi, melainkan gara-gara musibah yang ada di batin ini. Jangan dibilang saya enggak kena musibah, oh, saya enggak kena bom, saya negeri saya aman. Tapi coba cek rumah kita, cek handphone kita, keluarga kita, anak-anak kita, circle-nya mereka, pergaulannya mereka bersama siapa, musibah di situ. Cek, periksa. Kecondongan mereka, obsesi mereka kepada siapa? Hadi musibah. Dan gak ada yang bisa ngangkat musibah tersebut melainkan majelis yang semacam ini. Gak ada yang lebih ampuh melebihi majelis yang semacam ini. Ini adalah momen kita, bengkel kita untuk bebenah hati, bebenah diri, untuk taubat dan kepada Allah kita kembali. Zawaqat taubatak ya al-'asi idza batatub. Ini waktu taubatmu wahai tukang maksiat, kalau kamu ingin taubat. Zawaqat taubatak ya syarid idza batub. Ini waktumu untuk balik wahai orang yang kabur, wahai buronan. Wahai buronan ya Allah, wahai buronan ya Rasulullah, mau balik, ini saatnya. Kabur dari Allah, mau kemana? Kabur dari Rasulullah, kamu kabur dari surga, kabur dari keselamatanmu, kabur dari kesuksesanmu, kabur dari kebahagiaanmu. Nggak ada orang berakal yang kabur dari ini semuanya. Ini waktunya kita balik. Kalau kita memang ingin balik kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jama' perkumpulan ini la syak, tidak diragukan, tidak diragukan, tidak diragukan. Tughfar jami'udz dzunub, semua dosa-dosa diampunkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dza majma' ma mathilu fi shimal au janub, perkumpulan yang enggak ada bandingnya di utara ataupun selatan. Yahdhur bihal Mustafa wa lahu ahlul ghuyub, dihadiri oleh Nabi Muhammad dan keluarganya dan para aulia was salihun. Hadir di majelis kita ini. Qul i'malu, beramallah, sayarallahu amalakum wa rasuluh. Allah melihat, menyaksikan, menatap amalan kalian dan Rasulnya melihat amalan kita, dan Allah dan Rasulnya melihat amalan kita. Dan apa yang kita niatkan di majelis ini, kita mau jadi apa setelah ini, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita tindak lanjuti di rumah kita. Jangan repot sibuk sama kesalahan di luar sana yang jauh. Di rumah kita perbaiki diri kita, keluarga kita. Idza ahabballahu 'abdan, Allah kalau cinta kepada hambanya, syaghalahu bi'uyubi nafsih. Allah Ta'ala bassaruh bi'uyubi nafsih, dibikin orang itu melek dengan aib dan kekurangannya dan disibukkan dengan aibnya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keselamatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada negeri kita, kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diampunkan dosa kita, dianugerahkan semua yang hadir husnul khatimah, dianugerahkan kepada semua yang hadir husnul khatimah, dianugerahkan kepada semua yang hadir husnul khatimah, dianugerahkan kepada kita semua yang hadir, yang mendengar, yang menyimak, yang menyaksikan, yang ada di rumah kita semuanya, kerabat kita dan umat Islam, dianugerahkan kita menatap wajah Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat, di barzakhnya beliau, di mahsyarnya beliau, di telaganya beliau, meminum air telaganya Rasulullah dari telapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan, keberkahan kepada para guru-guru kita, para ulama, para habaib, para kiai, dan semua yang hadir di tempat ini. Wabil khusus akhina Al-Habib Salim bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad dan segenap keluarga besar Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad wal Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur, dan Allah Ta'ala jadikan mereka semua dan kita semua bisa berjalan istiqamah di jalannya Nabi Muhammad, di jalannya para salafus salih, di jalannya para aulia birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hadza du'a minkal ijabah, hadza al-juhd 'alaika tuklan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. توسلنا بحبيبك النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تنظر إلى جمعنا هذا وتنظر إلى أسرنا وأهلنا. ألا يا رسول الله إن قرابة وذرية جئناك للشوق والحب، أتيناك زوارا
نروم شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب. في القلب حاجات وثم مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا محبي. تشفع رسول الله في كل حاجة لنا ومهم في المعاش وفي الذنب. وفي النفس حاجات وثم مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا محبي. اللهم انفعنا بجمعنا هذا وانفعنا بعلمائنا وشيوخنا واربطنا بأسلافنا الصالحين بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.